Salah satu DNA gereja kita, salah satu DNA gereja ini adalah selain ibadah kesembuhan dan ibadah mukjizat, salah satu DNA gereja ini adalah ibadah wanita. Saya sebagai gembala sidang yang dipercayakan Tuhan pada tahun 2018 awal, saya juga tidak tahu mengapa saya ditaruh hati oleh Tuhan untuk memperhatikan wanita jauh lebih daripada gender yang lain. Saya nggak bisa jawab, saudara. Kalau ada jemaat yang todong saya, kenapa Pastor Verona memperhatikan kebanyakan wanita daripada kaum pria? Saya nggak tahu. Tapi saya ditaruh hati oleh Roh Kudus, saya ditaruh hati sama Tuhan untuk berdoa bagi para setiap wanita. Apapun latar belakang mereka, apapun kepercayaan mereka, tumpangkan tanganmu atas mereka, doakan mereka, mereka pasti aku sembuhkan. Atas dasar inilah saudara, saya mau melakukan ibadah KKR wanita. Ini KKR kali yang kedua. Kalau saya tidak salah dalam meeting GC Pastor tahun depan itu ada 2 atau 3 kali ya. 2 kali ya. 2 atau 3 kali KKR wanita akan kita galakan, saudara. Karena kenapa? Alasannya yang pertama yang saya tanya Tuhan, yang pertama Tuhan tuh ingin membangun generasi Maria. Generasi yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, mau Tuhan buat berbeda, tetapi bukan kurang pergaulan dan kampungan, bukan, saudara. Saudara duduk di kaki Tuhan karena kita tahu, kita sadar pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kekayaan suami kita, kehebatan suami kita memiliki kebatasan, limit waktu. Tapi ketika kita duduk seperti Maria di kaki Tuhan, kita mendapatkan yang unlimited. Waktu kita sedih, orang yang duduk di sebelah kita pasti akan menghibur kita. Waktu kita sakit, orang yang kita duduk di sebelah kita pasti akan menyembuhkan kita. Dan bukan hanya untuk kita, tetapi kita akan dipakai Tuhan menjadi generasi Maria, menjadi berkat bagi orang lain. Yang paling dekat dengan kita adalah suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bisa orang tua, cici, koko dan lain sebagainya. Mereka akan melihat hidup kita itu berbeda. Bukan wanita barbar seperti orang dunia yang mulutnya kasar dan lain sebagainya. Tapi kita menjadi wanita Kristus. Wanita yang penuh kemuliaan Kristus. Dalam tutur kata, bersikap, bertingkah laku dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sangat senang ada KKR wanita, saudara. Mimpi saya rindu gereja ini, ibadah KKR wanita itu dipenuhi sampai ribuan wanita. Itu kerinduan saya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. Tuhan sekali lagi ingin membangun generasi Maria, saudara. Generasi yang mau duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu yang kedua, bukan hanya generasi yang mau duduk di bawah kaki Tuhan, tetapi menjadi wanita yang menyadari status kita. Status kita adalah penolong. Sama-sama katakan dengan saya, status saya adalah penolong. Nah saudara, ini adalah penolong. Penolong yang diciptakan Tuhan bagi Adam. Ya Adam tentu di dalam hidup kita ya suami kita. Kita menjadi penolong bagi suami kita. Meskipun mungkin sakit, ada banyak luka dan sebagainya, tetapi saudara dipilih untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Disakiti tidak membalas, disakiti tetap berdoa, diabaikan tetap mendoakan, bahkan diperlakukan secara tidak adil tetap berdiri sebagai pendoa bagi suami dan anak-anak. Bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita tahu Tuhan ingin menjadikan kita wanita atau perempuan yang berbeda. Amin, saudara. Dan yang ketiga, atas dasar KKR wanita ini diadakan, saudara, untuk menjadi generasi Maria, menjadi penolong. Yang ketiga, untuk membangun kepada setiap wanita menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kita. Nah, wanita Kristus nggak boleh misalkan suaminya sudah nggak peduli, terus kita juga ya udah, kalau suami gua ke barat, gua ke timur. Anak-anak bodo amat, mau kena narkoba kek, mau LGBT kek, mau apa kek, mau hamil di luar nikah, aku gak mau tahu. Tuhan mau ciptakan melalui KKR ini menjadi penopang doa. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau suami kita lagi selingkuh, main perempuan dan lain sebagainya, gak peduli sama kita. Kalau kita balas dengan marah-marah,
maki-maki, suami makin jauh dari kita. Tapi suami kasar sama kita, bawa perempuan masuk ke rumah kita, ke ranjang kudus kita dan lain sebagainya. Waktu kita tutup mata lipat tangan, Tuhan, aku tahu ini gak mudah. Setiap malam aku melihat kelakuan suami saya seperti ini. Indah pada waktunya Tuhan, suamimu akan diubahkan Tuhan. Anak-anak kita akan diubahkan Tuhan. Seringkali makian gak bisa mengubah keadaan. Tutup mata lipat tangan, sesuatu pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya ditanya, Pastor Verona kenapa gak ngadain ibadah pria? Saya gak bisa jawab. Saya gak bisa jawab. Dan hati saya tulus melayani wanita-wanita Kristus. Tulus, setulus-tulusnya. Gak ada yang saya ingin ambil keuntungan dari siapapun. Saya mau berdoa buat bapak ibu, buat ibu-ibu semua, buat wanita Kristus yang hadir malam hari ini. Saudara nanti akan mengalami satu lawatan yang saudara belum pernah alami. Satu kemerdekaan yang saudara belum pernah alami. Seperti air terjun yang deras turun ke atas kepala kita, demikianlah air terjun itu pernah turun 2000 tahun yang lalu di atas loteng Yerusalem yang dinamakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan biar malam hari ini semua wanita Kristus mengalami Pentakosta di tempat ini. Satu kerinduan dan mimpi saya, dari bilangan ini terus berkali-kali lipat, wanita se-Jakarta boleh memuji meninggikan nama Yesus. Dan mereka pulang mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, mencintai sesamanya. Amin saudara. Nah hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kembalilah kepada Yesus. Colek kanan kirinya, ayo balik sama Yesus. Coleknya pelan-pelan aja. Colek ya. Ayo balik jeng kepada Yesus gitu. Ayo balik ses kepada Yesus. Saya cuma mau bilang ya, capek kita kalau ngandalin kekuatan kita. Capek kalau kita ngandelin kehebatan kita. Balik sama Yesus. Izinkan Yesus yang menyelesaikan masalah kita. Izinkan Yesus yang menyembuhkan sakit kita. Izinkan Yesus yang memulihkan suami kita. Izinkan Yesus yang menyembuhkan anak-anak kita. Izinkan Yesus yang menjamah kandungan kita. Yang kata orang, kata dokter gak mungkin hamil. Tapi bagi Yesus kita gak ada yang mustahil. Izinkan Yesus mencabut sakit kita. Sakit penuaan secara usia dan lain sebagainya. Yesus sanggup. Amin. Amin saudara. Nah ini yang mau kita pelajari saudara. 1 Samuel pasal 1 ayat 7 dan ayat 10 ya. 1 Samuel pasal pertama ayat 7 sampai lagi dan 10. Saya ulangi sekali lagi maaf. 1 Samuel pasal pertama ayat 7 dan ayat 10. Dikatakan demikian. Ini udah di-record ya Satrio. Oke. Ayat 7 dikatakan demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Tolong garis bawahi ya, saya kasih putih nih ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana. Siapa Penina? Penina adalah madu dari Hana. Hana punya suami namanya Elkana. Ternyata Elkana memiliki 2 istri. Istri yang pertama, istri yang sah bernama Hana. Penina adalah gebetannya, cem-cemannya, pelakornya. Gitu kira-kira ceritanya ya. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Kalau wanita sudah terpojok, kalau wanita sudah tersakiti, gak ada cara lain selain meneteskan air matanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Makanya firman mencatat dengan jelas, ia menangis terseduh-seduh. Nah wanita Kristus, salah satu hal serius yang sering terjadi dengan banyak wanita di akhir zaman adalah luka. Sama-sama katakan dengan saya, luka. Hana ini mengalami luka. Baik terhadap suaminya Elkana ataupun juga terhadap madunya Penina. Ditambah dengan seorang imam yang bernama Eli melukai hati Hana. Nah, luka di sini yang dimaksud adalah luka hati
hati. Ini yang sering banyak dialami oleh wanita Kristus di akhir zaman. Ada banyak perempuan, ada banyak wanita Kristus di akhir zaman. Mereka mengalami ini, saudara. Luka di hatinya. Luka di hati ini, Bapak Ibu Saudara, para wanita Kristus, itu terjadi bisa karena perlakuan suaminya. Suaminya kasar, suaminya acuh, suaminya punya simpenan, punya selingkuhan, pelit, dan lain sebagainya. Nah, perilaku suaminya membuat hati sang istri ini menjadi luka. Tapi seringkali luka ini diabaikan, dibiarkan begitu saja. Sehingga luka hati kita menjadi akumulasi bola salju yang cukup besar. Makanya gak heran, no wonder banyak perceraian di akhir zaman didominasi banyak orang Kristen. Dikit-dikit mau pisah, dikit-dikit mau cerai, dikit-dikit mau pisah. Karena based on-nya luka. Luka hati di sini juga bisa, Bapak Ibu Saudara, tercipta dan terjadi karena perlakuan mertua. Senang membanding-bandingkan antara menantu yang satu dengan menantu yang lain. Kita oleh karena anugerah Tuhan, kalau sudah punya menantu sebagai mertua, janganlah suka membanding-bandingkan. Ada banyak menantu-menantu punya sakit hati yang dalam terhadap mertuanya. Saya mau tanya betul atau enggak enak saya. Soalnya mukanya pada kencang semua. Saya nggak tahu muka pelaku atau muka korban, saya nggak berani jawab. Tapi kalau lihat dari wajahnya, tuh ada yang nyeletuk korban. Saya siapkan materi ini karena memang saya melihat dari dekat dan merasakan bahwa ada banyak mertua itu senang menyakiti hati menantunya. Suka ngebandingin. Kayak si Lia dong, Lia udah hamil, kamu tuh gak hamil-hamil Grace. Kasih dong mama cucu, kasih dong mama cucu. Udah Ma, Grace udah pergi ke dokter, ikut bayi tabung, bayi dalam helm, udah ikut semuanya. Tapi Tuhan belum kasih Ma. Terus mamanya bilang, mertuanya bilang sama anaknya, lagian si mama udah bilang kamu jangan nikah sama si Grace. Dia tuh mandul. Kira-kira saya mau tanya, luka gak hati perempuan itu? Luka. Yang apes karena tinggal serumah, lukanya itu dibiarin. Kalau dia tinggal beda rumah, beda kafling, it's okay lah. Nah ini satu rumah, rumahnya tipe 36 lagi, cuma yang berapa kamar gitu kan. Buka pintu, ya dia lagi mertua gue. Nah yang ketiga, luka juga bisa terjadi karena anak dan menantu. Anak dan menantu merasa terbebani punya mertua model kayak kita. Aduh, mami lo udah tua, jalan gemeteran, kencing sembarangan, taruh aja dia di panti jompo. Gue gak mau ya sama emak lo ya, gue gak mau ya sama bapak lo ya. Kan kita udah pisah. Emang betul secara firman ketika kita menikah kita pisah dengan orang tua kita. Tapi juga jangan lupa nats yang lain, kita harus hormati orang tua kita. Supaya panjang usia kita. Ada banyak menantu, ada banyak anak-anak ketika sudah menikah, orang tuanya diabaikan. Gak lagi bantu orang tuanya, gak kasih uang bulanan dan lain sebagainya. Pokoknya dunia milik mereka berdua. By the way, siap-siap ya hati saudara ya. Ini ada hadirat Tuhan, ini kuat banget di tengah-tengah sini ya. Nanti kita akan berdoa ya. Saudara, jangan keraskan hati, lembutkan hati. Supaya saudara menerima lawatan Tuhan malam hari ini. Ini dahsyat nih urapan Tuhan. Thank you Holy Spirit. Dan yang terakhir, luka hati karena perlakuan orang tua. Orang tuanya gak peduli, pelit, gak kerja suaminya, bapaknya maksudnya. Terus jadi orang tua kalau sama anak itu ya monyet. Luka hati anak loh. Luka. Anak salah tempeleng, pak palanya.
padahal dikandung 9 bulan. Bertarung antara hidup dan mati. Di luar sana ada banyak perempuan yang menginginkan kehamilan. Ini udah dikasih hamil brojol. Dari umur 1, 2, setiap malam nangis. Orang tuanya gak terima. Nangis melulu, taruh tempat sampah deh. Ada yang begitu loh, orang tua kayak begitu. Ada banyak. Udah gue bilang jangan bunting duluan, pakai bunting sih. Lah lu lagian masuk terus. Ribut laki bini. Portal udah ditutup, lu masih ketok-ketok lagi. Shalom. Ya kebuka lah. Udah mana lu tahu passwordnya? Bahaya. Seru juga nih oma-oma pada ketawa nih. Ketawanya khas lagi. Hah! Nah saudara, luka hati yang tidak diselesaikan itu dapat menimbulkan hal-hal negatif atas hidup kita. Setuju gak? Luka hati yang gak kita selesaikan itu tanpa kita sadari itu dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam hidup dan hati kita. Saudara suka gak suka, terima gak terima, ini yang akan terjadi atas hidup kita tanpa kita sadari. Kita pendam luka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal negatif atas hidup kita. Yang pertama, luka hati yang tidak sesuai, yang tidak diselesaikan akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian yang mendalam. Setuju gak? Mukanya jangan tegang dong. Ayo mukanya kayak orang profesional dong. Kayak muka-muka orang munafik gitu. Seakan-akan bukan saudara. Ini mukanya tegang semua kayak muka tertuduh gitu. Luka hati yang gak diselesaikan itu dapat menimbulkan rasa dendam dan kebencian yang mendalam. Satu kali Bible mencatat ada seorang tokoh bernama Herodes dan juga Herodias. Herodes punya istri, Herodias punya suami. Mereka melakukan hubungan terlarang. Karena mereka dua-dua pembesar di bangsa Yahudi. Siapa yang bisa tegur? Kalau orang punya duit, punya jabatan, mau selingkuh, siapa yang berani tegur? Semuanya, ih bagus loh, iya bagus, iya karena orang kaya punya kedudukan. Nah inilah Herodes dan Herodias. Tiba-tiba datanglah seorang nabi bernama Yohanes. Yohanes menegur Herodes dan Herodias supaya tidak melakukan hubungan cinta terlarang tersebut. Karena Herodes sudah memiliki istri dan Herodias sudah memiliki suami. Dan mereka sudah memiliki anak masing-masing. Anak dari Herodias namanya Salome. Ini bahasa orang Yahudi bukan satu lubang rame-rame ya. Tuh kan. Gak boleh dipancing sedikit jemaat nih. Salome jorok juga ya. Pikiran Anda yang kemana-mana. Satu kali Herodes mengadakan pesta besar. Salome anak Herodias menari-nari di depan Raja Herodes. Dan membuat suka dan senang hati Herodes. Herodes berkata kepada Salome, Salome, apa yang kamu mau dari saya? Saya ini penguasa, saya ini raja. Mintalah, bahkan setengah dari kerajaan ini akan saya kasih kepadamu. Lalu Salome kembali kepada maminya Herodias. Maminya gak terima waktu ditegur bahwa ini merupakan hubungan terlarang, perzinahan, melanggar firman. Karena gak terima, karena hatinya luka, timbullah dendam dan benci. Waktu Salome datang kepada Herodias, mami mau apa? Raja bilang apa saja yang saya minta, raja akan kasih. Lalu Herodias bilang sama Salome, saya minta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas talam dan pisahkan badannya. Orang kalau punya dendam, orang kalau punya luka, gak diselesaikan, jadinya begini. Dendam kesumat. Jadi saudara, pastikan malam hari ini hati kita dipulihkan Tuhan. Amin. Yang kedua, luka hati yang tidak diselesaikan akan menciptakan dan menimbulkan apa? Sakit penyakit dalam tubuh kita. Ada banyak wanita hanya gara-gara kebencian, hanya gara-gara dendam, tumbuhlah tumor.
tumbuhlah kanker, tumbuhlah miom dan lain sebagainya. Ada sakit yang datang dari setan, ada sakit yang datang karena salah pola hidup dan pola makan. Jenis yang ketiga, ada sakit penyakit yang ditimbulkan karena luka hati. Ada beberapa jemaat yang pernah datang duduk di sebelah sini, bukan berarti ibu ya, bukan ya. Datang saya langsung bilang begini, mau sembuh? Ampunin orang itu. Kok Bapak tahu? Ya tahulah. Karena luka hati itu auranya gak bisa dibohongin. Spirit dendamnya itu berasa, saudara. Makanya kalau saya lagi doain orang, saudara, suka saya pisahin. Oh ini sembuh nih, oh ini bisa sembuh nih. Pas kalau saya berhenti, oh ini susah nih. Kenapa susah? Dia simpen akar pahit, dia simpen dendam, dia simpen kebencian, dia simpen amarah. Mungkin kepada suaminya, temennya, cicinya, adiknya, perlakuan orang yang dia gak suka. Itu juga menghambat kehamilan. Ampunilah, Tuhan yang akan balas. Tuhan yang akan lembutkan hati kita. Roh Kudus akan tolong kita. Saya pernah berdoa buat orang punya masalah apa nih ya? Daging yang ada darah dan nanahnya di sini. Di luar kota, di sini juga pernah. Ya, di sini kecil tapi di luar. Saya cuma bilang sama dia, saya nggak akan doakan kamu sebelum kamu mengampuni orang yang kamu benci itu, yang kamu dendam selama ini. Oh dia nangis-nangis gegurungan, nggak mau, saya nggak mau, dia jahat. Saya biarin terus. Ampuni. Satu kali saya hardik penyakit itu dulu. Keluar dalam nama Yesus, pecah saudara. Pecah. Keluar. Nggak perlu medis. Karena sakit hati dan luka itu spirit dari setan. Untuk memisahkan manusia dengan Tuhan dan sesama. Sehingga pada akhirnya dia berpikir, saya yang paling benar. Saya yang paling tersakiti, lu dong yang harus minta maaf sama gue. Kenapa jadi harus gue? Jadi yang kedua, luka hati membuat dan menimbulkan sakit penyakit timbul dalam hidup kita. Yang ketiga, luka hati itu yang tidak diselesaikan akan menimbulkan rasa trauma. Makanya gak heran zaman sekarang itu LGBT berkembang biak, pesat. Karena trauma, karena luka, waktu kecil mungkin dilecehkan. Maaf ya pakai kata ini, mungkin dicabuli. Jadi ketika dia lihat laki-laki, dia trauma. Waktu dia trauma, tiba-tiba datang perempuan lain yang memperhatikan, yang enak diajak ngobrol, mulai belai-belai rambut. Jadilah cinta terlarang. Karena trauma. Luka hati yang tidak diselesaikan akan menimbulkan trauma. Gak mau menikah. Kadang lihat papa mamanya sering tampar-tamparan, pukul-pukulan, betul? Sehingga anaknya makin bertambah besar. Dia trauma, kenapa kamu gak nikah? Saya takut nanti kalau saya nikah saya kayak papa mama. Jedot-jedotan kepalanya di tembok, lempar-lemparan piring, gampar-gamparan, kata-kataan bangsat, babi dan lain sebagainya. Akhirnya menimbulkan rasa trauma. Gara-gara keegoisan orang tua, anak jadi korban traumanya. Jadi luka hati itu menimbulkan rasa trauma. Yang keempat, luka hati yang tidak diselesaikan akan membuat hati dan hidup kita menjadi keras. Menjadi mati rasa. Bodoh amat lah suami gue mau ngapain kek, mau kemana kek, mau apa kek, gue udah gak mau tahu. Gue gak peduli. Walaupun serumah. Hatinya udah keras, saudara. Karena luka yang terlalu lama. Hatinya keras. Roh Kudus mau ingin take over juga gak dikasih ruang. Dan yang terakhir, luka hati yang tidak diselesaikan akan membuat gambar diri kita menjadi rusak. Orang yang luka, gambar dirinya rusak. Orang kalau sering kali nih ya, menantu, sering dimaki-maki sama mertua, itu lama-lama gambar dirinya rusak. Ya kan papa lo yang gak suka sama gue, mama lo yang gak suka sama gue. Emang gue wanita malam, emang gue wanita simpanan dan lain sebagainya. Semua hal negatif dia keluarin semua. Gambar dirinya rusak, padahal dia seorang penolong. Padahal dia seorang tiang doa.
mau dijadikan Tuhan generasi Maria. Tapi karena luka, gambar dirinya rusak. Nah, wanita Kristus, pertanyaannya, bagaimana hati kita dapat mengalami pemulihan? Jawabannya sederhana. Ketika kita kembali dan datang kepada Yesus Kristus. Ini menjadi ayat andalan saya. Wanita Kristus, klik Milano. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat ya, luka hati kita gak bisa diselesaikan dengan night club. Luka hati kita tidak bisa diselesaikan dengan sosialita. Luka hati kita gak bisa diselesaikan dengan one night stand with other men. Gak bisa. Luka hati kita hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena yang menciptakan hidup kita, organ tubuh kita, dan hati kita hanya Tuhan yang menciptakan. Dan saya ingin tambahkan satu lagi. Ada ruang kosong di dalam hidup manusia yang tidak bisa diisi dengan kemewahan. Tidak bisa diisi dengan jabatan. Tidak bisa diisi dengan kemasyuran. Tidak bisa diisi dengan hal apapun. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tempat ruangan itu hanya bisa diisi dengan hadirat Roh Kudus. Uang gak bisa. Party juga gak bisa. Gak bisa, saudara. Saudara mau bawa ke psikiater, saudara mau diterapi, gak bisa. Karena hati ini Tuhan yang ciptakan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara punya mobil Toyota, rusak, saudara servisnya ke Toyota atau ke Suzuki? Orang Suzuki bisa gak benerin? Bisa. Tapi tidak seperti dealer Toyota. Saudara punya iPhone 15 Pro Max. Saudara handphonenya rusak, kecebur air. Lalu saudara bawa ke ambasador. Masuk ke tukang handphone yang itu. Pak, servis. Bisa gak? Bisa. Tapi tidak sesuai dengan sang pemilik barang tersebut. Malam ini Tuhan mau mengingatkan kita semua. Come to me and I will give you rest forever. Tuhan akan cabut, Tuhan akan pulihkan. Satu ayat terakhir yang membuat saya senang banget punya Tuhan seperti Yesus. Milano, bulu yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan Yesus menuntun hingga tercapainya kebenaran. Jadi harapanmu yang hampir mati, kerinduanmu yang sepertinya sia-sia, di dalam Tuhan pasti digenapi, pasti ditolong, pasti dipulihkan. Mungkin saudara yang selama ini punya luka terlalu dalam, gak ada orang yang tahu, cuman saudara sendiri makan dalam, telan sendiri. Saudara pergi ke dukun, saudara pergi ke orang pintar, gak ada yang tahu. This is your time. Ini waktu saudara untuk datang sama Yesus. Tuhan akan curahkan rohnya. Pentakosta akan terjadi di ruangan ini. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.